Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad. Kali ini saya akan membahas topik tentang tipografi. Ada dua pembahasan tentang tipografi di sini. Yang pertama, pengenalan jenis huruf, dan yang kedua, hierarki dan tata letak huruf. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengenalan jenis huruf. Teman-teman sudah tahu tentang tipografi. Tipografi itu apa? Tipografi itu adalah seni atau teknik menyusun huruf dan teks dengan cara yang dapat dengan mudah dibaca. Jadi seni atau teknik menyusun huruf ataupun teks agar dapat dengan mudah dibaca oleh audiens ataupun pembacanya. Jadi tipografi itu teknik yang membuat huruf dan teks itu terlihat jelas dan menarik, sehingga mencuri perhatian secara visual bagi pembacanya ataupun bagi audiens yang menikmati tipografi tersebut. Tipografi itu mempunyai 3 fungsi, diantaranya untuk menyampaikan informasi, di mana tipografi itu adalah cara yang paling efektif untuk menyampaikan informasi dalam bentuk desain grafis. Dengan menggunakan teks untuk menjelaskan, kemudian memberi petunjuk ataupun memberikan informasi penting lainnya. Disitulah kekuatan dari tipografi, dengan menggunakan teks yang tujuannya tadi untuk menjelaskan, memberi petunjuk, dan juga memberikan informasi yang penting. Yang kedua, untuk menciptakan suasana. Tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tipografi juga dapat digunakan untuk menciptakan suasana tertentu dalam bentuk desain grafis. Misalnya, jika teks itu memakai font dan warna yang lembut, maka akan tercipta suasana yang santai dan juga suasana yang menenangkan bagi menikmatnya. Yang ketiga, fungsi tipografi adalah memperkuat estetika desain. Contohnya, misal teks yang menggunakan font yang unik dan juga menarik. Hal ini dapat membuat desain tersebut lebih menarik, lebih menarik perhatian secara visual. Nah, itu ketiga fungsi dari tipografi, yaitu menyampaikan informasi, menciptakan suasana, dan memperkuat estetika sebuah desain. Selanjutnya, jenis huruf. Di sini saya tampilkan 5 jenis huruf, yaitu serif, sans serif, Egyptian, script, dan dekoratif. Serif dan sans serif ini sudah sering ya kita dengar, apalagi yang sudah berada di dunia desain. Nah, ini sudah sering mendengar kata serif dan sans serif. Serif itu adalah jenis huruf yang mempunyai kait atau yang disebut dengan serif pada ujung hurufnya. Nah, ini ya, pada huruf T ini di ujung hurufnya itu ada
kait atau serif namanya. Makanya disebut huruf serif. Huruf serif ini lebih cenderung terlihat tradisional. Selain tradisional juga elegan dan formal. Serif itu huruf yang cocok dipakai dalam desain yang membutuhkan suatu kesan klasik. Misalnya untuk desain buku, desain majalah, ataupun desain sebuah surat kabar. Selanjutnya sans serif. Bedanya serif dan sans serif ini yaitu ya pada serifnya, pada kaitnya. Kalau serif itu mempunyai kait pada ujung hurufnya, kebalikannya kalau sans serif itu tidak mempunyai kait atau serif pada ujung hurufnya, jadi polos ya. Jadi contohnya huruf T ini, huruf sans serif, jenis fontnya itu Helvetica. Kalau yang serif ini jenis fontnya itu Baskerville. Nah, kalau sans serif dia polos, tidak ada kait atau serif pada ujungnya. Huruf sans serif ini biasanya dipakai untuk desain yang bersifat modern, kemudian desain yang berbentuk clean dan juga minimalis. Sans serif itu lebih cocok untuk desain yang kesannya profesional dan modern. Sans serif itu biasanya dipakai dalam logo, kemudian website, dan juga poster atau pamflet. Kemudian Egyptian. Nah, Egyptian ini nama lainnya adalah slab serif. Jadi slab serif atau Egyptian ini jenis huruf yang ciri khasnya itu kaki atau sirip atau juga serifnya itu berbentuk persegi seperti papan yang tebalnya itu sama atau hampir sama. Jadi kesannya huruf ini huruf yang kokoh, huruf yang kuat, kekar, stabil. Nah, itu sifat dari huruf Egyptian atau slab serif. Kemudian script. Huruf script ini seperti huruf Write. Jadi huruf script ini jenis huruf yang bentuknya itu menyerupai atau seperti tulisan tangan. Jadi seperti tulisan Write. Script itu cocok untuk desain yang kesannya artistik ataupun yang terkesan personal. Misalnya nama seseorang. Nah, itu logo nama seseorang, misalnya Revi Ridwan. Nah, itu bisa memakai ini jenis huruf script. Atau di kartu nama, logo nama seseorang misalnya, dan juga bisa juga untuk kemasan produk. Kemudian yang terakhir dekoratif. Dekoratif ini desain hurufnya itu unik, menarik, dia eye catching, menarik untuk dilihat, bagus untuk dilihat. Dekoratif itu cocok untuk desain yang kesannya seperti yang saya bilang tadi, eye catching, kemudian unik.
Biasanya huruf dekoratif itu dipakai dalam membuat desain poster, pamflet, sampul buku, iklan. Nah, itu ya beberapa contoh yang biasa dipakai. Jenis huruf itu tadi ada 5 ya berarti ya. Ada serif, sans serif, Egyptian, script, dekoratif. Ini yang umum kita temui dan yang umum dipakai. Kemudian prinsip-prinsip tipografi. Ada 5 prinsip yang digunakan untuk membuat desain agar desain tersebut lebih efektif. Yang pertama, dari jenis hurufnya. Pilihlah jenis huruf yang sesuai dengan tujuan desain dan juga audiensnya. Jadi sesuaikan jenis huruf itu dengan tujuan desainnya dan audiens yang dituju atau target audiensnya. Anak muda, orang tua, pekerja, mahasiswa, siswa, dan sebagainya. Misalnya kalau ingin membuat desain yang kesannya modern dan profesional, maka pilihan jenis huruf yang tepat itu adalah sans serif. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ukuran font. Jika ukuran font itu tepat, ukuran fontnya besar kecilnya itu sesuai, maka dapat membuat teks atau desain yang kita buat itu mudah dibaca dan mudah dipahami oleh audiens. Jadi ukuran font itu juga menentukan, besar kecilnya font itu menentukan. Kalau terlalu kecil juga tidak kelihatan, kalau kebesaran juga terlalu ini ya, tidak enak dipandang juga kalau terlalu besar, tidak sesuai kalau terlalu besar, memakan tempat juga kalau terlalu besar. Jadi harus pas ukurannya, besar kecilnya font itu harus pas. Kemudian warna. Jadi warna juga berpengaruh ya. Jadi warna itu dapat digunakan untuk meningkatkan visibilitas teks dan menciptakan kontras. Jadi warna itu pengaruh terhadap nampak atau tidaknya teks. Kalau misalnya tidak kontras antara misalnya teks dengan backgroundnya, maka samar, teksnya itu bisa samar. Misalnya backgroundnya warna putih, teksnya warna abu muda. Nah, itu kan kurang kontras antara background dengan ininya, dengan teksnya. Jadi kurang kelihatan. Kalau mau kontras kan berarti yang sangat berbeda jauh. Misalnya backgroundnya hitam, tulisannya berarti putih atau kuning. Nah, atau misalnya ada dua kata yang pertama pakai warna kuning, kata yang kedua memakai warna hijau supaya kalian terlihat jelas ya. Kemudian jarak antar huruf, kemudian jarak antar kata, jarak antar baris itu juga sangat penting, memengaruhi teks itu dapat mudah dibaca atau tidak. Jarak antara huruf, jarak antara kata, dan jarak antara baris. Kemudian tata letak.
tata letak ini merupakan cara suatu teks atau informasi itu diposisikan pada ruang dalam sebuah desain. Tata letak dikatakan efektif, tata letak huruf dikatakan efektif apabila tata letaknya itu dapat membuat desain itu lebih mudah dibaca dan juga lebih mudah dipahami. Kalau kemudian tata letak hurufnya itu membuat desainnya itu sulit dibaca atau audiens itu bingung dengan tidak paham dengan desain atau tulisannya, berarti tata letaknya kurang bagus, tata letak teksnya. Contoh penggunaan tipografi sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada pada logo, ada pada website, poster, iklan, brosur, pamflet. Nah, itu sudah pasti kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dan sudah pernah kita lihat dalam secara kita tidak sadari, kita sering temui, baik itu dari logo, website, poster, pamflet. Nah, kalau pada logo, penggunaan tipografi pada logo itu sering menggunakan teks untuk menyampaikan nama merek. Jadi teks pada logo itu biasanya digunakan untuk menyampaikan nama merek, nama brand atau tagline sebuah merek atau brand. Kemudian kalau pada website itu teks biasanya digunakan untuk memberikan informasi. Misalnya informasi tentang perusahaan, informasi tentang produk atau informasi tentang sebuah layanan. Kemudian penggunaan teks pada poster itu tujuannya untuk menyampaikan pesan atau informasi. Misalnya jangan buang sampah sembarangan atau akibat membuang sampah sembarangan. Nanti dijelaskan di situ gambar-gambarnya akibatnya apa aja, atau tentang bahaya membakar sampah. Nah, nanti di situ ada gambar-gambarnya, ada narasi-narasinya, kurang lebih seperti itu. Teman-teman pasti pernah melihat lah poster-poster yang seperti itu. Kemudian iklan. Pada iklan, teks digunakan untuk menarik perhatian dan juga untuk menyampaikan sebuah pesan kepada audiens. Yang terakhir, brosur. Kurang lebih sama, brosur itu teks yang digunakan pada brosur itu tujuannya untuk memberikan informasi tentang produk atau layanan. Jadi kurang lebih sama semua fungsinya teks ini pada logo, pada website, pada poster, pada iklan, pada brosur, itu kurang lebih sama fungsinya. Kemudian dalam memilih jenis huruf untuk desain grafis ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua audiens, yang ketiga media. Tujuan desain. Jenis huruf yang dipilih itu harus sesuai dengan tujuan desain. Misalnya, tadi sudah saya singgung, kalau misalnya mau membuat kesan yang modern dan profesional, maka gunakan jenis huruf sans serif. Kalau ingin kesannya itu individualis, personal, maka gunakan
jenis huruf script. Nah, kemudian yang kedua, faktor kedua adalah audiensnya, audiens, penikmatnya. Jenis huruf itu juga harus disesuaikan dengan penikmatnya, audiensnya, atau target marketnya, audiens yang dituju, target market yang dituju siapa. Kalau misalnya audiensnya atau target marketnya, target pasarnya itu adalah untuk anak-anak, otomatis jenis huruf yang dipakai itu jenis huruf yang playful, jenis huruf yang ceria, jenis huruf yang warna-warni. Nah, itu ya. Jadi penting juga nih audiens yang dituju siapa, supaya tetap sesuai dengan desain yang kita buat. Yang ketiga, media. Misalnya desain yang kita buat itu akan dicetak, misal akan dicetak atau akan diprint. Jadi pakailah jenis huruf itu yang mudah dibaca. Pilih jenis huruf yang mudah dibaca, misalnya sans serif yang kesannya kaku, kesannya lebih jelas terlihat. Serif juga bisa, intinya yang jelas terlihat, yang mudah dibaca. Seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada 3 faktor yang perlu diperhatikan untuk memilih jenis huruf yang akan kita pakai dalam desain grafis, dari tujuan desainnya, audiens yang dituju, kemudian media yang dipakai. Ada 3 faktor ya. Pembahasan kedua yakni tentang hierarki dan tata letak huruf. Jadi konsepnya itu, hierarki huruf itu bagaimana cara mengatur ukuran, mengatur jenis huruf, mengatur elemen tipografi yang tujuannya untuk menciptakan tingkat kepentingan yang berbeda-beda pada sebuah desain. Hierarki huruf yang baik, hierarki huruf dikatakan baik apabila dapat membantu audiens atau penikmat atau pembaca untuk fokus pada informasi yang paling penting dan pastinya mudah dibaca. Kalau desain itu sampai informasi yang ingin disampaikan desainernya kepada orang lain dan juga mudah dibaca desain tersebut, berarti hierarki hurufnya itu sudah bagus. Kemudian tata letak huruf itu bagaimana cara mengatur huruf dan elemen tipografi pada suatu halaman atau pada ruang. Tata letak huruf dikatakan baik jika dapat membuat desain itu jadi lebih menarik, jadi mudah dibaca dan mudah dipahami. Berarti kalau desain itu sudah dapat menarik perhatian, kemudian gampang dibaca dan juga gampang dipahami, sekali lihat itu sudah bisa dibaca, sudah bisa paham maksudnya apa, berarti tata letak hurufnya itu sudah baik atau sudah bagus. Jadi keduanya ini
adalah dua elemen yang penting pada desain grafis. Jadi hierarki itu mengacu pada cara bagaimana informasi dalam desain diatur berdasarkan tingkat kepentingannya, sedangkan tata letak itu mengacu pada bagaimana cara informasi tersebut diposisikan pada ruang atau pada desain. Jadi ada juga teknik dalam hierarki huruf. Ada 4 teknik yang perlu diketahui dalam hierarki huruf. Itu ada 4, yakni ukuran font, jenis huruf, warna huruf, jarak huruf. Ukuran font itu bagaimana cara atau salah satu cara yang umum untuk membuat atau menciptakan sebuah hierarki. Kalau fontnya lebih besar biasanya ditujukan untuk informasi yang paling penting. Sedangkan jika fontnya yang lebih kecil, itu tujuannya berarti informasinya itu kurang dianggap penting. Jadi ukuran font itu berpengaruh. Kalau fontnya lebih besar, ya berarti itu adalah informasi yang penting. Misalnya judul ya dari koran ini opinion. Nah ini kan paling besar ini, berarti opini. Nah ini di bawahnya lagi Rise of the Urban Farmer. Nah ini berarti informasi yang paling penting ini judul. Di antara narasi yang lain yang kecil-kecil ini kan tidak kelihatan nih. Nah berarti di sini sudah jelas kan ukuran font itu pengaruh, dan itu termasuk dalam teknik hierarki huruf. Nah, berarti yang paling besar itu yang paling penting informasi yang ingin disampaikan oleh desainer. Kemudian jenis huruf. Jenis huruf itu biasanya yang lebih formal digunakan untuk informasi yang lebih penting. Kalau huruf yang santai itu digunakan untuk informasi yang kurang penting, kurang dianggap penting. Selanjutnya warna. Warna huruf. Warna yang lebih cerah itu tandanya teks tersebut itu lebih penting dibandingkan warna yang lebih lembut. Jadi yang warnanya huruf yang warnanya lebih cerah berarti lebih penting dibandingkan huruf yang warnanya lembut atau lebih muda ya. Misalnya ini ya, yang Ethan Jansen ini. Ini kan warnanya lebih terang nih, warna putihnya lebih terang. Ethan Johnston dibandingkan yang personal rebrand yang di bawah ini. Mungkin ini abu-abu ya yang di bawah ini. Ethan Johnston ini putih, yang di bawah ini abu-abu. Berarti yang lebih penting itu Ethan Johnstonnya. Ethan Johnstonnya. Ini kan memakai jenis huruf script dan memang ini personal. Ini namanya kan, ini nama orangnya Ethan Johnston. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau huruf script itu lebih personal biasanya. Nah ini contohnya nama orang itu pakai huruf write ya, seperti huruf write, huruf script. Kemudian jarak antar huruf, jarak antar kata, jarak barisan juga. Nah itu ya, yang tadi juga sudah saya sebutkan. Jadi jarak
antar huruf, jarak antar kata, dan jarak antar baris, atau disebut dengan kerning. Nah, sebenarnya kerning itu ada lagi kerning otomatis, kerning rapat, kerning longgar. Nah, di sini kerning ini kan jarak antar huruf. Kalau di sini jarak antar huruf ya, yang berdasarkan contoh yang saya tampilkan ini yang otomatis bawaannya ya. Kalau diketik memang begini jaraknya. Kemudian di kerning rapat, dirapatkan lagi jaraknya ya seperti ini, lebih rapat. Kalau dilonggarkan kerningnya, jaraknya dilonggarin ya seperti ini. Jadi ini pengaruh juga. Kerning ini berpengaruh juga. Jadi kerning itu kalau misalnya jarak yang lebih besar biasanya digunakan untuk informasi yang lebih penting. Kalau jaraknya itu lebih besar. Kalau jarak yang lebih kecil maka digunakan untuk informasi yang kurang penting. Kalau dari teori ini maka jarak yang paling longgar itu kan yang ini paling bawah, kerning longgar. Nah, berarti ini yang paling penting. Yang paling bawah. Nah, kemudian semakin rapat berarti itu semakin informasinya dianggap yang kurang dianggap penting lah. Ya. Oke. Tata letak huruf itu kan bagaimana cara ini memposisikan huruf di ruang pada sebuah desain. Nah, tata letak yang efektif itu dapat membantu membuat desain lebih mudah dibaca dan dipahami. Nah, di sini ada prinsip-prinsip tentang tata letak huruf. Tujuannya agar dapat membuat desain itu lebih efektif. Jadi yang pertama itu konsentrasi. Jadi konsentrasi itu maksudnya fokus perhatian pada informasi yang paling penting dengan menempatkannya di pusat perhatian. Contohnya ini yang clarity ya. Karena ini yang dianggap penting, maka ditaruh di tengah, di center di tengah. Supaya menjadi pusat perhatian. Ini clarity ya. Clarity. Jadi supaya fokus audiens itu fokus melihat tulisannya ini ya, itu prinsipnya konsentrasi. Yang kedua irama itu maksudnya menggunakan pengulangan dan juga kontras. Tujuannya untuk menciptakan irama yang menarik dan mudah diikuti dalam desain. Kemudian keseimbangan. Desain yang seimbang secara visual yaitu desain yang membagi ruang secara merata atau dengan menciptakan asimetri yang seimbang. Nah, misalnya ini ya, yang contoh heading ini ada 2. Jadi supaya dibikin seimbang, supaya kelihatannya itu seimbang, maka dibagi ruangnya secara merata kiri dan kanan ya, supaya terlihat itu asimetri yang seimbang. Kemudian hierarki, nah, yang sebelumnya kita bahas. Gunakan hierarki ini untuk mengatur informasi berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi di sini pada gambar yang kedua, berarti kalau di sini heading ini lebih besar ukuran hurufnya, berarti ini yang paling penting dibandingkan narasi di bawahnya ini yang ukuran hurufnya itu lebih kecil. Ya. Nah, di sini harapannya dengan teman-teman belajar membuat desain grafis, prinsip-prinsip tentang tata letak huruf ini yaitu tadi ada konsentrasi, irama, keseimbangan, dan hierarki ini dapat diperhatikan supaya desain yang kita buat itu menjadi desain yang lebih efektif
dapat mudah ditangkap oleh audiens dan juga mudah dipahami serta mudah dibaca. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Saya mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.